Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di sini nanti kita membahas atau mempelajari khususnya nanti di software Outsail Studio versi 2.5 ya. Outsail Studio ini merupakan software yang digunakan untuk memprogram Outsail PLC gitu ya. Kemudian, sebelum kita masuk ke Outsail Studio, kita lebih baik membahas ke PLC atau Outsail PLC-nya. Outsail PLC ya, ini ya nanti di webnya, ini outsail.com. Ini kita bisa melihat apa? Jadi error ya. Jadi Outsail ini merupakan software yang atau alat, jadi seperti PLC gitu ya. Ini yang apa? Nanti yang apa? Yang memang buatan dalam negeri atau buatan Indonesia ya. Nanti di sini ini bisa apa untuk kontaknya, ini nanti Dian Eko ini ya, di Sukodono Sidoarjo, di Jawa Timur ya. Jadi Outsail PLC ini ya merupakan PLC ya, tapi yang apa ya, yang murah ya, tapi bukan berarti murahan ya istilahnya ya, tetap apa berstandar industri, tapi dengan budget atau istilahnya dengan harga yang sangat murah sekali. Jadi nanti bisa kita lihat atau nanti di ini ya, di marketplace atau di Tokopedia ini. Nah ini kalau kita buka Outsail ini kan tipenya banyak sekali, ada yang nano, ada yang versi mega. Ini harganya sangat jauh sekali ya kalau kita banding dengan PLC yang produksinya Omron atau produksinya Mitsubishi atau Siemens dan lain-lainnya ya. Ini sangat apa ya, ya murah sekali dan sangat cocok untuk pelajar atau mahasiswa atau untuk akademisi ya istilahnya. Karena ya mampu, istilahnya harganya sangat terjangkau. Dan keuntungan dari Outsail PLC ini kan memang basicnya memang dari Arduino ya. Jadi kita semisal tidak beli gitu ya, masih belum mampu, dalam arti kita tidak beli, kita menggunakan Arduino yang versi nano itu bisa kita gunakan nanti. Karena apa? Di Outsail ini nanti di Outsail Studio nanti ada pilihan atau nanti yang memang botnya itu atau nanti PLC-nya itu nanti yang menggunakan apa ya, mikronya itu yang menggunakan Arduino yang versi nano. Jadi tidak perlu khawatir ya, semisal kita belum punya, nanti kita juga menggunakan yang Arduino yang Outsail yang murah ya, mungkin kalau di toko online atau nanti kita beli itu kan tidak sampai apa ya, sekitar 70 atau yang pasti tidak sampai 100.000. Jadi kita bisa memprogram suatu PLC intinya. Kemudian kembali ke Outsail ya, untuk yang softwarenya ini nanti karena ini memang murni buatan dalam negeri ya, sangat apa ya, sangat mudah. Dan nanti ini ya kalau kita lihat, nah ini nanti salah satunya nanti menggunakan pemrograman visual leader diagram ya, jadi nanti sama dengan yang miliknya Omron atau Mitsubishi. Itu ya sekilas tentang Outsail atau nanti di Outsail PLC-nya. Kemudian kembali ke apa? Ke Outsail Studio ya. Outsail Studio ini merupakan software ya, intinya yang untuk memprogram Outsail PLC-nya. Jadi PLC-nya intinya yang kita program nanti dengan menggunakan Outsail Studio. Nah, Outsail Studio yang versi 2.5 ini ya seperti kalau kita apa ya, menggunakan kalau PLC Omron itu kan pemrogramnya atau softwarenya itu kan menggunakan CX Programmer. Nah, jadi Outsail Studio ini hampir sama dengan CX Programmer atau nanti kalau miliknya Mitsubishi itu ada apa ya, Melsoft atau apa itu ya. Kemudian nanti di Outsail ini nanti kan seperti yang apa sebelumnya itu ya,
basicnya itu kan menggunakan leader diagram. Nah, leader diagram nanti kan apa istilahnya hampir sama nanti dengan apa CX programmer gitu ya. Jadi nanti semisal nanti kalau kita sudah terbiasa di CX programmer, nah nanti di Odsel Studio ini kemungkinan bisa gitu loh. Atau sebaliknya, kalau kita sudah terbiasa di Odsel Studio ya, nanti kemungkinan itu nanti di CX programmer yang miliknya Om Ron itu kemungkinan besarnya itu banyak bisanya gitu ya. Jadi semisal kalau kita itu ingin belajar PLC ya dengan apa ya budget yang apa ya kecil, atau kita mungkin dengan kantong yang tipis istilahnya ya, kita menggunakan Odsel Studio atau dengan PLC-nya nanti Odsel PLC, kita sudah apa ya, sudah bekal sudah banyak. Nah, nanti harapannya nanti kalau kita sudah ketemu dengan PLC yang mungkin yang lebih mahal, contohnya miliknya Omron atau Siemens, nah, kemungkinan kita bisa gitu lah ya. Tapi meskipun Odsel PLC ini murah ya, istilahnya dengan harga yang sangat jauh bila dibanding dengan PLC Omron dan lain-lainnya, itu bukan berarti nanti kualitasnya rendah, enggak juga ya. Ini juga enggak kalah gitu loh istilahnya ya. Jadi ya kembali juga kepada programmernya ya, selama kita bisa memaksimalkan fungsinya ya, saya kira nanti apa ya, pada saat diaplikasikan juga enggak kalah dengan PLC yang lebih mahal gitu ya. Ya itu aja ya, mungkin sekilas dengan apa Odsel Studio-nya. Kemudian di Odsel Studio kalau kita lihat ya, menu-menunya ini sangat kompleks sekali ya, dan sangat banyak sekali ya. Ini mungkin saya terangkan nanti ya istilahnya sekilas ya, tidak terlalu banyak. Nanti langsung kita praktekkan, bahkan nanti kita simulasikan. Oh iya ya, nanti kita di sini itu hanya sebatas sampai simulasi, bukan sampai kita mencoba ke PLC-nya ya. Nanti harapannya nanti kalau di video ini sudah bisa apa, bisa selesai, nah nanti saya usahakan nanti membuat video yang selanjutnya yang benar-benar nanti kita memprogram sampai kita menjalankan nanti di PLC-nya atau Odsel PLC-nya nanti. Jadi kita bisa lihat nanti di real kenyataannya nanti gimana gitu ya. Mungkin dengan aplikasi yang sederhana gitu ya, kita tidak sampai yang aplikasi yang kompleks gitu ya. Langsung aja ya, di sini nanti ada menu, kalau kita kelompokkan itu ada menu PLC dan menu instruksi. Di menu PLC ini nanti yang berhubungan nanti dengan apa ya, kontrol utama atau nanti dengan yang PLC-nya intinya ya. Di menu PLC ini ada setting. Nah nanti setting ini nanti biasanya awal kita gunakan kalau kita mau apa ya, kita melakukan sebelum kita memprogram intinya ya. Jadi awal harus kita setting intinya ya, hampir sama ya nanti dengan software PLC lainnya, pasti setting yang diutamakan. Kemudian ini ada modul, ini sangat nanti aja dilewati aja. Kalau language ini bahasa, silakan bahasa Indonesia, Inggris ya, hampir sama. Ini pun juga apa ya, enggak terlalu pengaruh banyak, tapi bisa dipilih di sini ya, bisa menggunakan Indonesia atau Inggris ya. Kemudian di menu file, nah ini menu file ya sama ya, ada new, baru atau tutup. Ini nanti menutup program atau di kita penyimpanan sampai nanti kita open atau membuka gitu ya. Kemudian di bagian kode, nah ini kode nanti berhubungan dengan pemrogramannya. Nanti kalau sudah selesai tes, ini nanti kita mengetes program apa ada kesalahan gitu ya, nanti pada saat kita menulis atau membuat programnya ada yang salah atau ada yang keliru gitu ya, errornya intinya. Kemudian ini PLC, nah ini kirim atau ambil ya. Yang kirim ya, kirim itu berarti kita memprogram atau program kita masukkan ke Odsel PLC atau PLC-nya gitu ya. Kalau nanti di menu yang ambil itu berarti nanti kita mengambil program yang sudah ada di PLC, ya sudah berjalan ya PLC, kita ambil programnya itu gimana bentuknya gitu ya, kita ambil, itu bisa juga ya.
Kemudian di menu mode, nah menu mode ini ada 3, desain online. Di menu desain ini ya, nah, nanti kita melakukan penulisan atau membuat programnya intinya ya. Di membuat program nanti kita ngambil program, menata program gitu ya. Bentuk kalau di menu online, nah itu nanti menghubungkan antara software Outsail Studio dengan Outsail PLC-nya. Jadi nanti secara apa? Secara langsung, secara serial gitu ya. Nanti prosesnya gimana nanti bisa kita pantau. Jadi proses yang terjadi di PLC nanti bisa kita pantau di software ini. Kemudian nanti simulasi, nah ini sebatas nanti semisal kita tidak punya alatnya gitu ya, Outsail PLC-nya kita tidak punya. Nah, nanti bisa kita lakukan program itu bisa berfungsi tidak nanti secara simulasi ya. Jadi tanpa, intinya di sini di simulasi itu kita memprogram tapi tanpa hardware-nya atau tanpa Outsail PLC-nya gitu ya. Kemudian di sini ada menu layout, nanti ada instruksi, pungut data. Nah, ini nanti pungut data ini nanti ya ini untuk ngambil apa? Kode-kodenya ya. Kemudian nanti variabel, nah nanti variabel itu yang nanti kontak-kontak, karena nanti apa istilahnya yang kita gunakan switch, ini nanti switch, relay atau binary-nya nanti yang kita gunakan itu apa aja gitu. Kemudian nanti simulasi, ya simulasi nanti sebelah kanan ini ya. Nah ini nanti bisa kita lihat inputan mana yang aktif, mana yang non aktif, dan bagian relay juga nanti terpantau semua. Kita nanti binary-nya gimana nanti sini ya. Kemudian nanti bagian kita menggunakan inputan analog nanti bisa kita lihat di sini gitu ya. Kemudian nanti HMI ini hanya tambahan, nanti kita menggunakan apa ya, mesin interface ya, tapi nanti aja di sini. Kalau editor, nah editor ini ya keterangan saja istilahnya ya. Kemudian menu selanjutnya nanti di instruksi. Nah kalau di instruksi ini perintah-perintah yang akan kita gunakan istilahnya ya, nanti banyak. Ini ada percabangan, so kemudian nanti ini di bagian bit. Nah ini bit yang paling banyak digunakan saya kira. Nanti ini ada kontak NO, ada NC, ada output, ada for, ada out ya, out unlast ya nanti, dan lain-lainnya. Kemudian nanti di menu waktu, nah nanti ada timer, ada counter, ada PWM, SPWM sampai wait. Nah nanti wait itu nanti berapa detik gitu ya, ada counter dan lain-lainnya di bagian menu. Kemudian di banding, nah banding ini nanti ada perbandingan, misalnya lebih ke matematis ya, logika atau ya matematisnya istilahnya. Nah nanti ini ada XU, ada gag ya, ini nanti lebih besar atau sama dengan, ada GRT lebih besar, ada limit ya, dan lainnya, ada Tmat sampai Dmat ini ya. Kemudian di menu hitung, nah ini nanti ada juga add, sub, mul ya. Nanti ada seperti matematisnya di sini ya, div, next, scale dan lain-lain sampai clear ya. Kemudian selanjutnya di logika, ini logika ini nanti and or not ya, nanti di menu logika. Kalau data nanti biasanya untuk transfer data atau nanti pengolahan data nanti istilahnya. Nah, kemudian nanti di Modbus ini nanti ada MF1 sampai MF6. Kalau Modbus, nah ini nanti yang paling apa ya, yang lebih advance, karena nanti untuk komunikasi yang RS485. Nah, nanti dengan Modbus nanti Outsail atau nanti Outsail PLC nanti bisa kita hubungkan dengan apa ya, SCADA ya. Nanti kita membuat satu SCADA ya, SCADA sederhana gitu ya. Kemudian di bagian kontrol, nah ini ada menu PID ya, kontrol yang lebih advance ya, nanti PID controller ya. Kemudian di array, nah array nanti berhubungan dengan data ya pasti ya, ini ya array, ada BSL, ada BSR. Kemudian di sini ada komunikasi, nah, komunikasi nanti TWIR, TIW nanti ya intinya komunikasi dengan apa ya, bisa berhubungan dengan sensor, tapi ya ada syaratnya ya, nanti itu ada fasilitas apa enggak di situ.
biasanya untuk komunikasi intinya di sini ya. Kemudian utilities ini di set ya, ada yang terakhir di situ ya. Itu ya mungkin keterangan dari bagian-bagian ya, tidak terlalu sulit saya kira ya di sini. Untuk langsung aja yang kita bisa kita mulai ya. Untuk pertama kali biasanya langsung yang pada saat kita membuka software Audio Studio, nanti tampilan awal nanti seperti ini. Kalau kita ingin semisal kita ingin membuat baru gitu lagi ya, tidak apa-apa, langsung aja nanti di menu ini ya, di bagian file ini ada baru, kita klik aja di situ. Nah, kemudian nanti di sini ini berarti project baru ya. Di sini bisa kita nama atau enggak silakan, tapi biasanya saya enggak saya kasih nama. Kemudian hardware, nanti PLC-nya kita gunakan versi yang apa. Kalau kita ingin menggunakan istilahnya yang paling gampang itu kan yang versi 3 ini, karena kita cukup menggunakan Arduino Nano itu bisa digunakan, karena nanti apa ya, core-nya atau nanti pusatnya itu nanti menggunakan Arduino Nano. Nah ini nanti Arduino Nano saya gunakan yang ini, yang Outsell versi SIL versi 3. Langsung aja kita oke. Nah sudah ini, jadi di menu settingannya ini sudah menggunakan project baru SIL ya. Nah, nanti bisa tidak kita rubah, tetap nanti bisa ya, tetap bisa kita rubah lagi, tapi ya harus kita apa istilahnya, kita pastikan aja di sini. Kemudian nanti di sini ada tangga ya, nanti macam-macam ya, ada modul, nanti ada RTC dan lain-lainnya, ada perangkat. Nah nanti yang perangkat ini yang paling utama nanti ini yang aktifkan analog input ini. Nanti kalau kita sudah menggunakan sensor yang analog atau inputan analog yang kita masukkan ke Outsell versi ini harus diaktifkan, nanti dikasih centang ini ya, ini harus ada. Dan filter, nah filter ini nanti kalau untuk anti bouncing atau nanti getaran istilahnya ya, itu nanti di materi selanjutnya saja. Di hardware ya ini ya, kembali harus kita pastikan versi yang kita gunakan apa. Saya gunakan versi 3. Kemudian kalau pot ini kalau nanti kita benar-benar ada alat, berarti nanti harus kita setting ya. Nanti potnya berapa, terhubung ke pot berapa gitu ya. Kemudian nanti bond rate-nya nanti berapa. Yang standar nanti yang di sini yang kita gunakan nanti 57600 ya. 57600. Kemudian bootloader, nah, ini tergantung dari Arduino yang gunakan. Kalau yang versi saya itu biasanya yang saya gunakan itu yang versi lama ya. Jadi bootloader yang ada di Arduino Nano-nya ya yang pasti ya. Nah, kalau alamat Modbus, nah ini nanti bisa kita abaikan. Kalau kita sudah aplikasinya Modbus atau yang SCADA, nah nanti harus kita pastikan dia nanti ID-nya berapa, nanti bisa 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau sudah berarti setting kita tutup. Nah, itu ya. Selanjutnya langsung aja kita lakukan pemrograman ya di sini ya. Kita nanti di sini kita melakukan pemrograman nanti yang pertama ya, nanti yang paling simpel kita menyalakan satu tombol dengan satu lampu atau satu beban gitu ya. Jadi intinya kalau saya tekan tombol relay ya, dari tombol nanti anggap aja nanti beban kita itu relay ya, kontak relay. Jadi nanti kalau saya tekan switch 1 atau tombol 1, relay 1 akan nyala atau aktif. Kalau saya lepas relaynya berarti nanti maaf ya, kalau saya lepas tombol atau switchnya, switch 1, berarti relay 1 juga akan non aktif atau padam atau sudah mati istilahnya ya. Jadi intinya bekerjanya relay tersebut itu tergantung dari switch 1. Switch 1 on, relay 1 on, switch 1 off, berarti relay 1 off. Itu ya. Langsung aja bisa apa? Kita coba di sini ya. Pertama sudah selesai ya, berarti nanti kita langsung masuk ke menu instruksi. Kita ambil NO, normally open ya.
normally open ya di sini ya. Langsung kita klik, kita geser gitu ya. Nah, sampai ada tanda merah. Jadi langsung ya, saya ambil di sini ada normally open. Nanti tombol atau switchnya kita menggunakan yang NO. Klik, kemudian kita drag ya. Sampai ada tanda merah. Ini kuning, kita lepas di sini. Ini belum kita kasih nama ya. Ini masih tanya, berarti nanti ini saklar normally open ini namanya apa? Ini belum ada. Di switch, nah ini di variabel switch. Ini bisa kita langsung aja, kita ambil, kita geser ke sini. Kita letakkan di sini. Nah, sudah S1. Atau nanti misal kita kasih nama S2 ya silahkan. Ini S2. Nah, jadi kita rubah lagi ke S1 ya. Klik di sini, kita drag, kita lepas di sini. Sudah S1. Ya. Kemudian selanjutnya nanti ini switch 1 ya. Kemudian selanjutnya untuk relaynya, nah ini berarti out ya, outputnya ya. Klik di sini, kita lepas di sini. Sini ya, karena di sini tidak ada, di sini yang pasti urut depannya ya. Klik, nah, sudah lepas. Nah, berarti ini namanya saya kasih nama R1. R1 saya ambil di sini di variabel relay. Nah ini ya, R1. Kalau kita lihat di sini di variabel itu ya, yang bagian switch, kalau sudah tanda kuning, ini berarti sudah terpakai di sini, ya. Berarti sudah terpakai untuk variabel switch 1 itu sudah terpakai di sini. Kemudian nanti di relay berarti R1 yang tanda kuning, ini berarti sudah terpakai di sini. Kalau semisal ya, yang R2 saya pakai gitu ya, berarti nanti otomatis yang warna kuning itu yang R2. Jadi ini tidak bisa dipakai nanti, ya. Karena sudah warna kuning, karena nanti tidak ada benturan ya, atau nanti penggunaan variabel yang double misalnya ya, karena sudah kuning di sini ya. Saya kembalikan ke R1 ya di sini ya untuk relaynya. Udah, ini programnya sudah apa? Sudah selesai ya, sudah jadi istilahnya. Sudah jadi. Nah, kembali ke bagian PLC di sini. Sudah selesai ini ya. Kemudian ini kita tes coba apakah ada kesalahan gitu ya. Kalau kita sudah yakin sebenarnya tidak apa-apa, langsung ke simulasi. Tapi standarnya kita tes dulu. Nah ini sampai ini kan ada keterangan di bawah warna merah ini tidak terdapat kesalahan. Nah, berarti sudah benar program kita tulis. Kita tutup panahnya. Kemudian langsung kita simulasikan. Ingat di bagian simulasi nanti kita lebih fokus ke sebelah kanan ini ya. Kita lihat di sini. Bukan online ya, kalau online tidak bisa simulasi. Nah, ini ada warna hijau yang sebelah kiri ini ya. Ini berarti nanti arus itu akan mengalir dari S1 menuju ke R1. Berhubung di sini masih terbuka, berarti nanti belum bisa mengalir. Jadi warna hijau ini membuktikan aliran arus atau arah pergerakannya, gitu ya. Kemudian kita harus menekan S1 supaya nanti R1-nya nanti bisa menyala atau bisa aktif. Untuk menekannya nanti kita klik di sini. Karena bentuk switchnya ini kita buat sistem tombol, berarti nanti setelah kita lepas ya berarti bisa kita apa? Kita setelah tekan berarti bisa dilepas. Padahal saya tekan, berarti saya klik di sini. Nah, ini menekan dia. Nah, kalau saya tekan berarti ini kan ada aliran arus dari 0 ini menuju ke R1. Itu ya. Jadi ini R1 aktif. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini switch 1 kita aktifkan. Relaynya nanti ini tanda kuning ini berarti dia berfungsi. Kalau saya lepas di sini, berarti saya lepas. Ini saya tekan lagi ya. Klik. Nah, ini juga R1 padam. Di menu di simulasi ini juga padam. Itu ya. Jadi saya tekan di sini, saya tekan klik di sini, dia menyala R1. Kalau saya lepas switch 1, R1 juga padam atau off gitu ya. Jadi rangkaian ini secara simulasi sudah benar. Nah, kemudian kita kembali ke desain. Itu ya caranya untuk apa? On off nya relay 1. Kita tekan off, kita lepas off ya.
Kemudian nanti di sini kita kembangkan istilahnya ya, softwarenya di sini, apa programnya. Program yang sebelumnya itu kan menekan tombol, kalau tombol kita tekan relay 1 on, kalau switch 1 kita lepas berarti relay 1 off ya. Kemudian program kedua, nanti di sini tombolnya itu ada 2, tombol 1 untuk menyalakan, tombol kedua nanti untuk memadamkan ya. Jadi tombol 1 untuk menyalakan, tombol kedua untuk memadamkan ya. Jadi ada 2 tombol, tombol S1 on ya untuk on, tombol S2 untuk off nya. Paham ya? Nah, berarti nanti tombolnya di sini karena ada 2 tombol on dan off, kita nambah 1 tombol lagi gitu ya. Tapi sebelum kita melangkah ke program 2, kita simpan dulu ya. Karena apa? Nanti software nanti apa istilahnya harus kita dokumentasi. Untuk menyimpannya ya sama ya caranya seperti sini ya. Menu simpan. Dah, nanti kita simpan di mana kita aja. Misal di sini, yes, sama saja ya caranya. Tinggal kita save gitu aja. Ya. Kalau ingin kita buka ya nanti kita buka, nanti kita menyimpannya di mana. Sama ya, seperti caranya seperti itu. Dah, itu ya. Selanjutnya kita langsung ke program yang kita inginkan tadi. Ada 2 tombol on dan tombol off. Untuk tombol on nanti S1, tombol off-nya nanti kita menggunakan yang S2. Di sini karena S1 ini NO, berarti NO itu kalau kita tekan nyambung, kalau kita lepas terbuka, open. Untuk tombol off-nya kita gunakan yang NC. Ini ya, NC, kita tarik, kita lepas di sini. Ada tombol NC. Tombol NC nanti kita kasih nama S2, bagian switch kita ambil ya. S2 karena S1 sudah terpakai berarti S2. Nah, otomatis 2 switch berarti warna kuning ada 2. Tombol NC di sini itu kebalikan dari yang NO. NC itu keadaan normal, jadi tidak kita tekan atau kita belum kita aktifkan, dia tertutup, nyambung istilahnya. Tapi pada saat kita tekan atau kita aktifkan, dia malah terbuka ya, kebalikan dari NO. Kalau NO kita biarkan terbuka, tapi kalau kita tekan dia tertutup. Kalau NC kita biarkan tertutup, kalau kita tekan dia nanti terbuka. Itu ya bedanya. Jadi NO itu normally open, kalau NC normally close. Normalnya dia tertutup. Dah, ini ya. Dia ada tombol on. Nah, ini on. Ini di bagian ini. Ya, on. Kemudian ini ya sudah on off ya. Kemudian nanti di sini supaya bisa nanti istilahnya kita on kan, jadi atau kita coba dulu ya nanti di program ini supaya nanti pengembangan kita tahu. Coba langsung kita simulasikan ya. Kalau kita tekan S1 berarti on ya. Nah, ini on ya. Tapi kalau kita lepas, oh dia off lagi ya. Jadi kita on udah benar ya, tapi pada saat S1 kita lepas, karena kita harus kita hindari atau kita lepas tombolnya di S1 nya bagian on nya, R1 off. Jadi programnya masih apa ya, mungkin secara penulisan sudah benar, tapi secara kerja ini masih salah. Harusnya baru ditekan S2, ini SR1 nya atau relay 1 baru dia padam. Jadi kita harapkan pada saat S1 nya kita lepas, R1 tetap menyala, baru nanti ditekan S2 untuk off nya, R1 baru padam. Gitu ya.
Berarti di sini harus ada tambahan lagi namanya, jadi harus ada tambahan penguncinya. Penguncinya nanti kita samakan dengan R1 supaya apa? Kenapa? Nanti pada saat R1 bekerja nanti pengunci juga akan tutup. Jadi ada tambahan kontak penguncinya ya. Di sini saya tambahkan nanti di bagian bawahnya S1 atau tombol on-nya. Nah, nanti sini ya. Nanti saya bukan instruksi cabang ya, saya ambil di sini. Nah, enggak apa, modelnya gini ya. Nanti kita cabang di sini, tapi S1-nya ini saya kembalikan lagi. Ini saya lempar ke sini ya. Nah, di sini, di dalamnya sini. Jadi awal tadi kan gini ya. Nah, gini ya. Ini saya masukkan ke sini S1. Nah, sudah terbentuk gini ya. Nah, kemudian kontak penguncinya nanti saya taruh di bawahnya S1 ini, di bawahnya ini ya, yang jalur ini. Penguncinya nanti kita menggunakan kontak NO. Oh, maaf ya. Kontak NO, ini saya klik, saya lepas di bawahnya sini. Nah, ini ya. Untuk namanya, jadi namanya ini kan sudah S1 S2. Nanti namanya ini saya samakan dengan R1 karena sama. Jadi nanti ini kalau berfungsi, nanti di kontak pengunci ini juga berfungsi. Saya coba saya ambilkan dari sini, bisa enggak? Nah, ini namanya sama ya, dibuat R1 paham ya? Jadi langsung aja kita coba ya, nanti sambil saya terangkan di situ. Simulasi saya jalankan ya. S1 saya tekan tombol on-nya, klik, kemudian saya lepas. Nah, sudah, berarti sudah aktif terus ya untuk R1-nya ya. Jadi dia pada saat S1 saya lepas, itu R1 tetap aktif, tetap on istilahnya. Baru nanti kalau S2 atau bagian tombol off-nya saya aktifkan, S2 berarti ya, saya aktifkan. Nah, kemudian saya kembalikan lagi. Ini baru nanti R1-nya baru padam. Jadi program ini secara kerja sudah bisa berfungsi. Jadi S1 untuk menyalakan, ini menyalakan ya, saya lepas. Kemudian S2 itu untuk memadamkan relay 1 R1. Jadi kerjanya R1 di sini yang bawahnya S1 ini itu mengunci supaya nanti pada saat S1 ini saya lepas gitu ya. Saya tekan ini ya. Saya lepas. Nah, aliran arus itu dia tidak lewat S1 saja, tapi bisa lewat R1. Jadi ini tetap nanti ada aliran arus, tapi yang dilewatkan R1. Nah, kemudian untuk memadamkan berarti ya tinggal nanti S2 nya kita lepas, kita potong aliran arus dari R1 menuju R1 ini, kontak R1 menuju out R1. Langsung aja kita tekan di S2 nya, klik, nah, kita kembalikan itu ya. Jadi rangkaian on off di sini ini sudah bisa berfungsi. Jadi intinya di sini nanti kita bisa melakukan pemrograman tanpa menggunakan alat, jadi cukup kita simulasikan. Jadi harapannya nanti kalau kita sudah mempunyai alat, nanti software yang kita gunakan dan program yang kita hasilkan itu bisa langsung kita kirim ya. Ini ya, dari PC ke PLC nanti bisa kita lakukan ya. Jadi tanpa menunggu harus ada hardware, kita bisa melakukan secara simulasi. Jadi itu ya cara penggunaan, intinya secara keseluruhan cara penggunaan Outsell Studio dengan simulasinya tanpa menggunakan alat atau Outsell PLC ya. Itu aja, terima kasih.